tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang panjang, perjalanan yang penuh lika-liku kehidupan. Bahkan sujudnya Nabi Adam di atas gunung, di puncak gunung, yang pada saat itu belum ada makhluk yang namanya manusia. Cuman manehna aya ge Siti Hawa geus beda deui daerah. Aya makhluk-makhluk nu lainna, jin araya, iblis aya, binatang soto ular aya. Nabi Adam bersujud kepada Allah. Apa yang dipanjatkan doa sehingga diterimanya oleh Allah tobatnya Nabi Adam? Beliau mengatakan, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini orang Sunda, ini orang Jawa biasanya suka pakai tembang. Tembangnya tembang yang enak. Rabbana ya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ditajuk-tajuk, diselam-selam di tengah sawah, di kebon-kebon. Ngaharangan kolot baheula mah pupusia, kolot baheula jeung budak leutik we. Ayeuna mah jarang ningali budak leutik, kolot mah jarang pupujian. Betul. Nih sok ningali zaman baheula, lihat zaman Breto, zaman dulu. Orang tua zaman dulu nembange akeh, wong kang tenan tok nyaman, asik, enak. Luar biasa. Eleh budak zaman ayeuna. Api ya. Rasa teu. Apa itu? Iya, Nabi Adam alaihi salatu wassalam diterima tobatna ku Gusti Allah nungguan 300 tahun. Kemudian fatalaqqa Adama min rabbi kalimatin fataba alaihi. Kemudian Allah dirinya nalkinkeun ka Nabi Adam, nyambut Nabi Adam. Mangkat Nabi Adam diterima tobatna Nabi Adam. Anu awama peda hiji kasalahan ngadahar wahul diterima tobatna 300 tahun. Urang anak incuna katurunanana Bani Adam anu dosana loba kasalahan numpuk dina awal boa teuing tobat urang bisa diterima ku Gusti Allah. Nauzubillah subhanahu. Tapi Allah maluas panghampur. Urang punya nabi, namanya nabi kita Nabi Muhammad. Beliau adalah shahibus syafaat, makanya berbanyak dengan baca sholawat. Alhamdulillah hari ini kita lengkap nih. Zikirannya ada, betul nggak? Betul. Zikiran ada, tawasulannya ada, baca Qurannya Fatihah yang tadi ada, baca sholawat ada, doa ada, taklim ilmiah ada. Apa yang kurang? Semuanya diwajibkan. Kenapa hal ini harus diperingati? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bernama Muhammad. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan di dalam kitab hadis, yajuru syuhada bi Uhud fi kulli haulin. Ini Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia senantiasa mengunjungi syuhada, para syuhada yang gugur di Uhud setiap tahun. Inilah yang menjadikan kita selalu memperingati
orang-orang yang terdahulu dengan mengadakan haul. Ada zaman Nabi, hanya pelaksanaannya kita bareng-bareng di rumah. Makanya lebih afdol ini sohibul keluarga, sohibul wasilah yang menyampaikan doa kepada almarhum Bapak Sarmat bin Bapak ini atau anak saudaranya atau anak-anak keturunannya ini mengunjungi ziarah dulu nanti atau besok hari ke makamnya. Berikan doa, bisanya Fatihah, bisanya ayat kursi. Itu peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Yang kedua peristiwanya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ketika dikejar oleh pasukan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan kemudian dengan asoknya, dengan tongkatnya Nabi Musa, wasilah, Allah menurunkan mukjizat sehingga Laut Merah bisa terbelah. Nabi Musa bisa menyeberang lautan yang luas di Laut Merah dan Fir'aun mengejar. Fir'aun ditutup itu yang namanya laut. Fir'aun tenggelam, ditenggelamkannya di bulan Muharram. Kita lihat perjalanan Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam, Nabi yang dimakan ikan selama 40 hari di dalam perut ikan. Kemudian dia dikeluarkan di bulan Muharram. Apa doa yang dipanjatkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Banyakin doa-doa tersebut. Kanjeng Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah dari pasukan-pasukan yang akan membunuh, yakni pasukan Yahudi, Zionis Yahudi. Kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit sampai kepadanya. Ini diangkat bisa dalam arti bahwa suatu hari nanti ketika akhir zaman Nabi Isa akan didatangkan kembali. Nabi Isa akan diturunkan kembali. Ini sudah menjadi keimanan kita. Ini hal yang di luar akal dan nalar. Karena sesuatu yang di luar akal dan nalar itu disebutnya kepada Nabi adalah mukjizat. Kemudian Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam menduduki singgasana kerajaannya di bulan Muharram. Banyak sekali kejadian-kejadian di bulan Muharram. Sehingga kenapa sih ini bulan Muharram? Bulan yang diagungkan, bulan yang diistimewakan, bulan yang dimuliakan. Annal Muharram summiya, ini bulan Muharram dinamakan Muharram dalika ta'kidan li tahrimi, karena di dalamnya penuh dengan keistimewaan, di dalamnya penuh dengan kemuliaan dan keagungan, sehingga kita harus mengisi bulan Muharram ini dengan yang baik-baik. Ini menurut guru saya, kalimat Muharram itu kan termasuk menjadi, kalau dibagi itu ada 40. Mim, Muharram, Mim, Ha, Ra, Mim. Mimnya adalah mahabbatullah. Allah mencintai seseorang yang mengagungkan bulan Muharram. Allah mencintai seseorang yang mengagungkan Allah di bulan Muharram, sehingga ia diberikan kecintaan oleh Allah Subhanahu. Makanya perlu kita cinta sama Allah. Tanda cinta kita sama Allah adalah kita menghadiri majlis-majlis zikir dan majlis-majlis sholawat, majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis doa. Alhamdulillah, ini semuanya menjadi ahli-ahli doa. Amin ya Allah. Mim, mahabbatullah. Haknya adalah husnul khuluq. Harus baik batin kita, diri kita. Mau ngaji diri itu yang perlu. Orang pandai baca kitab, orang pandai ilmu Al-Quran, tapi gak bisa ngaji diri, gak bakalan sampai. Gak bakalan sampai. Moal tepi masih kalah kumaha ge. Sabab anu di utak atiknya hanya sebatas syariat saja, tapi dia menyampingkan atau mensampingkan yang namanya hakikat. Makanya syariat dan hakikat harus senantiasa berjalan sama-sama seimbang. Tawazun.
harus tawasul kita pertengahan. Tata caranya disebutkan dengan thariqah, dan kita harus menggapai sesuatu yang namanya ma'rifatullah. Haknya husnul khuluq, rohnya adalah ridwanullah, keriduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengisi dengan yang baik-baik, amalan yang baik-baik, dengan sholat, dengan sedekah, dengan memperbanyak baca Al-Quran, dengan memperbanyak berbuat baik di bulan Muharram, maka ia akan dapat keriduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mim yang terakhir adalah Muharram, mim yang terakhir adalah ma'rifatullah. Ketika orang sudah dicintai oleh Allah, diawali dia mencintai Allah, kemudian dia diberikan keistimewaan dalam hatinya untuk berbuat baik dalam dirinya, untuk berbuat baik dalam kehidupan dan lingkungannya, kepada dirinya, kepada orang lain, dan kepada halayak sekitar, dan kemudian diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia secara otomatis akan menggapai dan mendapatkan derajat ma'rifatullah. Subhanallah. Apa sih ma'rifatullah? Ma'rifatullah adalah mengetahui Allah secara luas. Lihat orang tua zaman dulu, ilmu tajwidnya enggak begitu fasihah. Baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa kok doanya manjur? Ada orang yang kesurupan cuma bismillahirrahmanirrahim, wah, cakep, beres. Urang mah bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, angar, wah, jina kalaham. Sorry. Beda, hatena geus nyambung, rasanya sudah manjining rasa. Rasanya sudah ngahiji jeung rasana Allah. Manunggaling ati lan pikiran ing dalem rasane Gusti Allah. Itu yang perlu kita sama-sama berbuat di dalam kehidupan. Makanya Allah ini gak melihat dia pandai ngaji, dia itu dulunya apa, dia itu maling, dia itu ahli maksiat, enggak. Dia itu melihat sekarang dan nanti. Itu yang Allah lihat. Allah gak ngelihat jalan kita, enggak. Pendek, ada yang jangkung, ada yang kaset, ada yang corek. Tuh ningali gitu Gusti Allah. Ayo jadi bakal bawakeun bahasa Jawa ya. Subhanallah. Tuh ningali gitu, tapi walakin yang tulus Allah mah, akan tetapi Allah itu hanya melihat qulubikum, hati-hati kalian. Makanya perlu kita memperbaiki hati, menjernihkan hati, mensucikan hati. Setelah hati kita bersih, maka sifat-sifat dalam diri kita akan bersih, dan amalia-amalia kita pun akan bersih. Sehingga di dalam kehidupan kita ada peribahasa bahasa Sunda, trik putih celak herang. Di mana wae manehna nama herang, maksudna nama hiji dipikang ewa ku batur, manehna mah tara mikang ewa deui ka batur. Dipika terasap ku batur, manehna mah tara terasap ka batur. Keun batur nu resepkeun nu terasepkeun eta mah iwalti masing-masing nafsi-nafsi. Yang penting kalau orang lain gak suka sama kita, kita gak boleh gak suka sama orang lain. Tetap kita mah harus berbuat baik, karena suatu hari suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah. Kita ingin dalam keadaan yang bersih dan suci. Subhanallah. Itulah para hadirin wal hadirat semuanya. Mudah-mudahan ini jadi manfaat. Mudah-mudahan ini bisa jadi maslahat. Dan mudah-mudahan ini menjadi bisa penyejuk hati kita, penggugah diri kita.